ada penyampaian dulu dari Bapak Kakak Kesiswaan Satu Kota Kediri. Kepada Pak Fani, dipersilahkan. Saya sebentar. Ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat bertemu kembali di MAN 1 Kota Kediri, baik yang perwakilan maupun yang ada di rumah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat, tetap sehat, ya, tetap melakukan protokol 6M. Nah, yang penting sehat, ya, kuat, ya, kemudian makan yang bergizi, pikiran yang jernih, ya, semuanya akan kembali pada kita dengan semangat untuk belajar meskipun melalui online, ya. Nanti mudah-mudahan, ya, online-nya nanti tidak jadi untuk pembelajaran, karena kalau online itu semuanya juga kurang begitu ngeh gitu, ya. Kuotanya yang entek-entekan, apalagi nanti kalau di rumah dikasih tugas Bapak Ibu guru, di sini full time masalahnya. Ya, mudah-mudahan pandemi segera hilang, amin. Ya, para siswa sekalian, ya, yang di rumah, pada hari terakhir, ini hari terakhir, hari keempat, nanti ada penutupan, tetapi masih ada rangkaian kegiatan Jumat dan Sabtu. Ya, semuanya di rumah nanti. Ya, Jumat dan Sabtu semuanya di rumah. Itu adalah pengenalan organisasi. Ini nanti juga setelah Pak Rardian BK dari OSIS, ya, siapkan, karena Pak Basori tidak cukup diwakili dari yang sudah-sudah, jadi nanti jam 9 sampai jam 10, ya, nanti ada organisasi OSIS. Kalau kurang dilanjut besok. Ya. Jadi nanti Anda silakan mengamati, saya mau ikut apa. Ikut yang namanya organisasi di Paskib ada dan lain-lainnya, jurnalis, bahkan OSIS sendiri nanti ada pemilihan OSIS, ya. Ya, sebentar lagi. 17 Agustus ini nanti juga ada namanya pengibaran bendera yang dilaksanakan atau yang dikomandoi oleh kelompok Paskib. Seragamnya keren-keren kita itu, ya. Udah, ini ada tambahan dari si organisasi Kerohanian Islam SKI pada waktu yang akan datang nanti, insya Allah tanggal 21 Juli 2021 mengadakan kegiatan perayaan Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, kegiatan ini dilaksanakan atau, ya, diprioritaskan untuk kelas 10, 11, dan 12. Anda yang kelas 10 baru ini adalah bagian daripada kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bagaimana kegiatan itu terlaksana. Beli hewan kurbannya ada 3, ya. Yang 1 dari OSIS, yang 2 dari Bapak Ibu guru. Ya, yang 1 dari OSIS ini sudah beli, diwakili oleh si Kerohanian Islam. Mari, sudah ditentukan iurannya yaitu 25.000 per siswa. Ya, kelas 10, 11, 12. Jadi Anda yang di sini nanti yang sudah membawa uang, ya, silakan nanti ada dari tim SKI yang akan mendata. Bagi siswa yang belum sempat datang, bisa ditransfer melalui rekening Bu Ira Nurdiana, bendara kegiatan perayaan Hari Besar Islam PHBI Idul Adha 1442 Hijriah. Nah, nanti silakan Anda tanggal 21 Juli, apabila yang rumahnya dekat-dekat sini menyaksikan, silakan. Gimana prosesi perayaan di sini? Biasanya kalau musim tidak pandemi normal, ada yang namanya manasik haji.
ada yang namanya masak bersama dengan dikoordinasi oleh OSIS, lomba masak bersama dengan daging kurban yang sudah ada. Ya nggak apa-apa, namanya Anda ini kan namanya pembelajaran. Nah, kalau yang namanya kurban betulan ya tidak seperti itu. Satu sapi untuk 1.000 orang, berarti belajar kurban. Cukup 25.000. Ikhlas yang penting ya. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya malah nanti dari panitia memberi kupon pada Anda. Silakan ngambil daging pada tanggal 21. Nah, nggak apa-apa. Ini namanya untuk kemaslahatan bersama. Ya. Jadi nanti siapkan setelah Pak Radian ya dari tim OSIS untuk mengisi acara ini kegiatan pengenalan organisasi jangan sampai siang ya. Yang di sini nanti jam 10 tet pulang ya. Ini hanya berapa orang saja pulang ya yang tertib. Besok dilanjutkan lagi Jumat dan Sabtu. Nanti dipandu oleh anak-anak OSIS dan pramuka. Kalau yang normal namanya MAPRAM. MAPRAM singkatan dari apa Mbak? Ayo MAPRAM ayo. Masa kepramukaan, masa orientasi kepramukaan, pramuka. Ya. Jadi OSIS itu adalah di atasnya sendiri ya. Itu induknya dari kegiatan itu adalah OSIS. Di bawahnya ada pramuka, ada paskib, ada PMR, ada jurnalis, SKI, dan lain-lain. Di sini kurang lebih ada berapa, Mas? 9 organisasi. 9. Nah ini logonya Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia kita itu sudah kerjasama dengan PMI Kota Kediri. Sekarang logonya diganti, logo terbaru. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Ini jaraknya sudah 2 meter bagus sekali. Oke? Oke, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah diingatkan sama Pak Fani. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak juga. Oh ya, bagi yang belum membayar kurban, nanti setelah matsama bisa langsung ke musola untuk melunasinya. Untuk selanjutnya, kita langsung saja pemberian materi IBK oleh Bapak Rahardian. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Fani selaku Wakakasiswaan, kemudian yang lain struktur yang sudah hadir di tengah-tengah kita, serta semuanya anak-anak sekalian kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022, serta segenap panitia matsama. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dan takdir beliaulah kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa
bermuwajahah, dan seterusnya dalam rangka untuk pelaksanaan Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah anugerah kesehatan dan kita dihindarkan dari virus dan wabah ini. Gitu. Anak-anak sekalian, sebenarnya kami kepingin mengisi itu hari kemarin. Akan tetapi karena satu dan lain hal, maka oleh panitia BK diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan anak-anak semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan, mohon ini dipahami. Jadi satu kelas rombel di tingkat menengah itu tidak boleh lebih dari 36 anak, maksimal 36 anak. Bagaimana kalau kurang? Tidak masalah. Yang jelas tidak boleh lebih dari 36 anak. Ini pun 36 juga harus kita sisir. Yang harus diperhatikan adalah antara jumlah PA dan P itu harus seimbang. Tidak boleh dalam satu kelas itu jumlahnya ganjil. Nanti kalau ganjil, kenapa tidak boleh ganjil? Karena nanti kalau ganjil, anak sekalian duduknya sendiri. Makanya di dalam membentukkan kelas, itu PA dan P misalkan jumlahnya 36. Kalau jumlahnya P-nya 20 anak, PA-nya harus 16 anak. Tidak boleh antara PA dan P sama-sama ganjil, tidak bisa. Maka anak sekalian, saya nanti hanya memberikan beberapa catatan saja. Secara operasional nanti akan disampaikan oleh Pak Nazar. Jadi anak sekalian perlu saya sampaikan biar tidak terlalu jauh dulu, bahwa kita di tim BK itu ada 6 orang guru. Jadi nanti 6 guru itu akan diplotting oleh madrasah, masing-masing guru 6 orang ini akan mempunyai siswa atau kelas binaan di kelas 10 masing-masing 2 kelas. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan oleh para wali kelas atau pembimbing akademik. Ya, saya lanjutkan anak sekalian. Jadi di BK itu ada saya, Pak Dian, kemudian ada Pak Joko Susilo, ada Pak Nazar di belakang itu, kemudian nanti ada Pak Andi, ada Bu Ulfa, dan ada Bu Yusti. Nah, anak sekalian, dalam kondisi pandemi semacam ini memang kita di dalam proses bimbingan dan konseling memang sedikit mengalami kesulitan. Lebih-lebih 2 hal yang kita sangat kesulitan. Yang pertama terkait dengan pembentukan kelas. Kita tidak bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan para siswa. Sehingga ketika ada problematik terkait dengan penempatan kelas, itu kita tidak bisa secara langsung untuk ketemu dengan anak. Yang kedua adalah terkait dengan studi lanjut ke perguruan tinggi. Itu pun juga sama. Ketika ada sesoalan yang perlu kita komunikasikan, kita tidak bisa komunikasi secara tatap muka. Kondisi ketika kita daring itu pun juga tidak bisa maksimal. Maka anak sekalian, manakala ada persoalan yang terkait dengan kebikaan, silakan kalau memungkinkan dan diizinkan, kita bisa bertemu tatap muka di ruang BK. Kalau memang memungkinkan untuk kita daring atau online, ya enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara daring, di mana-mana pasti ada banyak sisi-sisi kelemahan. Nah, sisi-sisi kelemahan inilah yang perlu kita carikan jalan tengah yang terbaik. Tidak bisa sisi kelemahan ini menjadi sebuah problematik. Oke. Saya lanjutkan anak-anak sekalian terkait dengan pembentukan kelas. Jadi dasarnya tadi sudah jelas, ada 2 dasar yang perlu saya sampaikan. Itu saya tempatkan SK Dirjen itu karena kita di bawah naungan Kementerian Agama, maka SK Dirjen menjadi operasional yang paling utama. Sebenarnya ada PMA, ada KMA, tetapi ketika PMA, KMA tidak mengatur, muncullah di dalamnya adalah SK Dirjen. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Itu yang paling baru. Ini seringkali Permendikbud terkait dengan 8 SNP itu selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam penghukumannya atau dasar hukumnya. Jadi anak sekalian saya ulangi lagi bahwa di dalam SK Dirjen maupun di dalam Permendikbud itu dua-duanya mengatur bahwa jumlah siswa di tingkat menengah termasuk di dalamnya adalah madrasah aliyah itu satu rombelnya tidak boleh lebih dari 36 anak. Bagaimana kalau itu dilanggar?
akan semakin menyulitkan madrasah. Misalkan kita memaksakan diri, lebih-lebih lembaga kita lembaga negeri, memaksakan diri kita isi 38 atau 40 anak. Itu yang akan menjadi catatan adalah operator emisnya. Dan nanti operator emisnya tidak bisa mengakses emisnya, kemudian tidak bisa mengolah data emisnya, itu akan bermasalah. Maka biasanya kalau kita sedikit dalam tanda kutip melanggar aturan yang ada, pasti akan ada civil effect atau implikasinya. Nah, kalau di madrasah itu adalah emis. Biasanya emisnya akan diblokir oleh emis pusat. Kalau di SMA, SMK, itu ada yang namanya dapodik. Dapodik pun juga sama. Ketika dilanggar, pasti akan ada konsekuensi. Konsekuensi yang paling berat adalah ketika emis dan dapodik ini dikunci dari pusat. Operator di sekolahan atau di madrasah tidak bisa mengakses, ini menjadi sebuah problematik. Maka lebih-lebih lembaga kita, lembaga negeri, mau tidak mau, senang tidak senang, harus mengikuti aturan main yang ada. Kalau swasta mungkin sedikit agak longgar. Misalkan di SMK atau di SMA, karena swasta diistilah misalkan 40 enggak apa-apa, cuman ada teknis dan teorinya untuk bisa dipecah. Yang jelas tetap patok bangkrong, baik itu negeri swasta tetap sama, yaitu adalah tingkat menengah adalah 36 siswa. Nah, tadi sudah saya singgung 36 siswa itu tidak serta-merta kita ngelumpukin bocah 36 siswa di kelas, tidak. Itu harus diperhatikan jumlah PA dan jumlah P. Kalau itu nanti ganjil, itu akan menjadi problematik. Ya, nanti itu menjadi menjadi catatan tersendiri oleh para guru di kelas. Misalkan ada anak yang bangkunya sendiri, duduknya sendiri, itu enggak ada masalah sebenarnya, tapi secara psikologis tidak nyaman. Misalkan ada anak putri duduk sendiri, tidak punya teman sebangku, itu juga enggak enak. Yang laki-laki pun juga sama, ketika dia duduk sendiri tidak punya teman sebangku juga tidak akan enak. Maka kita maksimalkan sebisa mungkin jumlah PA dan P tidak ganjil. Kita upayakan semaksimal mungkin jumlah PA dan P adalah genap. Ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, anak sekalian, yang sering kita alami di dalam kita membentuk kelas itu adalah matchingnya anak dengan matchingnya orang tua tidak sama. Padahal nyun sewu anak sekalian, yang sekolah itu siapa? Orang tua apa anak? Yang sekolah kan jelas adalah anak. Semestinya orang tua itu mendukung minat dan bakatnya anak-anak. Jadi bukan minat dan bakatnya orang tua. Bahkan ada yang sampai begini anak sekalian. Ketika ini salah jurusan, nah dianggap salah jurusan, itu seolah-olah dunia runtuh. Nah, misalkan saya contoh, anak ini dari hasil pemetaan semua aspek itu ditempatkan di IPS. Nah, ketika ditempatkan di IPS, ini anak sudah ngelokro. Kalau saya di IPS saya tidak bisa meraih prestasi dunia. Loh, yang saya anak sekalian, Sayyid Husain Nasir itu sudah mengatakan di dalam bukunya Hierarki Ilmu, ilmu itu tidak ada yang salah. Jurusan tidak ada yang salah. Semuanya sama. Esensinya kan sama, jurusannya apa? Muaranya kan sama, yaitu muaranya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi menurut Sayyid Husain Nasir, itu tidak ada ilmu yang salah, tidak ada jurusan yang salah. Kalau toh Anda diletakkan di IPS, di MIPA, di agama atau di bahasa, semuanya benar semuanya. Dan itu tidak bisa sampai rasakan saat ini. Sampai mendapatkan ilmu, itu bisa sampai rasakan setelah sampai mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak bisa sampai rasakan. Karena begitu anak-anak sekalian, ketika anak ini maunya di MIPA, ditempatkan di IPS, seolah-olah dunia runtuh, seolah-olah masa depan suram. Ini yang pendapat yang keliru. Karena apa? Ya tadi itu, bahwa bagi saya ilmu itu semuanya sama, karena muaranya adalah Al-Quran dan Hadis. Tidak ada yang salah, dan itu pasti akan bisa kita rasakan ketika kita sudah menjadi alumni, atau kita sudah menjadi bagian dari sosial masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada jurusan yang salah. Jadi kita tim utamanya Pak Nazar dengan Pak Andi itu sudah maksimal sekali, bahkan sampai semalam itu juga sudah memaksimalkan diri untuk bisa selesai hari ini. Nah, mohon kiranya nanti anak-anak manakala ada yang sampean anggap tidak pas, ya bagi saya diterima saja. Karena kita menempatkannya tidak serta-merta, oh si A pasti naik IPS, oh si B pasnya di MIPA, enggak begitu. Dengan berbagai macam aspek yang ada. Nah, anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan, di dalam menentukan
kelas, menempatkan sampean-sampean semuanya ada di mana, di MIPA, di IPS, di bahasa, di agama. Itu ada empat dasar dan semuanya simultan. Tidak serta-merta hasil psikotes kemarin yang tanggal berapa? 24, 25 itu mutlak menjadi dasar, tidak serta-merta. Jadi saya katakan yang pertama aspeknya adalah minat bakat sampean ketika sampean mengisi biodata di pendaftaran PPDB. Ya, itu dilihat dulu. Kemudian yang kedua itu akan disinkronkan oleh tim dengan minat bakat kalian yang sampean tulis pada waktu pengisian biodata pada pelaksanaan psikotes tanggal 24 atau tanggal 25. Atau yang ikut susulan tanggal 26, atau bahkan ada lagi yang sampai kancut itu ada yang tanggal berapa saya lupa, hari Kamis kemarin. Itu ada 3 anak yang juga masih mengikuti susulan psikotes. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai sampean ketika pendaftaran di PPDB, nilai MTS maupun SMP. Ya, itu menjadi kerangka dasar pembentukan kelas. Jadi tidak serta-merta. Kemudian yang keempat itu adalah rekomendasi dari tim biro psikotes sampai kan ditempatkan di mana. Jadi 4 itu yang menjadi dasar. Tidak bisa hasil psikotes saja, tidak bisa nilai saja, tidak bisa minat di pelaksanaan psikotes, juga tidak bisa psikotes peminatan yang ada di PPDB. Jadi semua 4 hal itu dirangkum semuanya, dilihat semuanya secara simultan, satu dengan yang lain saling menentukan. Jadi begitu sulitnya di dalam menentukan apakah sampai tempatnya itu di IPA, di IPS, di agama, atau di bahasa. Maka sekali lagi anak sekalian, untuk meminimalisir kiranya anak sekalian mohon apa yang nanti insya Allah hari ini akan kita share di grup Telegram. Semalam Pak Andi jam 1 dini hari itu sudah kirim ke saya terkait dengan finalisasi. Cuma nanti mudah-mudahan finalisasi ini sudah clear, tidak banyak anak yang protes dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya harapkan begitu anak sekalian. Jadi kiranya nanti menurut sampean, Pak, tidak pas saya harusnya ada di IPS, kok ditempatkan di agama. Mohon kiranya itu diterima dulu. Karena mohon maaf anak sekalian, kalau nanti masih ada yang protes semacam ini, itu nanti akan mengganggu jalannya KBM. Yang jelas kelas 11, kelas 12 sudah dimulai hari kemarin KBM-nya. Semuanya menggunakan daring. Dan nanti anak kelas 10 dimungkinkan akan dilaksanakan KBM daringnya mulai besok hari Senin. Maka kiranya anak sekalian, sekali lagi nanti ketika ini kita share hasil penjurusan yang sudah digarap oleh tim, mohon kiranya tidak banyak protes, itu dinikmati dulu, diterima apa adanya dulu, karena sekali lagi anak sekalian, menata ini bukan perkara mudah. Ini sudah 10 hari kita ngebut ini. Jadi hari Senin yang lalu, bukan hari Senin ini, Senin yang lalu, itu sudah kami kumpulkan, kita membuat tim untuk segera menata itu, berdasarkan 4 kriteria tadi, 4 dasar tadi. Nah, kemudian hari Selasa kemarin, itu kami lihat secara makro bagaimana sudah selesai apa belum, ternyata masih di angka 90%. Baru kemarin saya share lagi ke grup Telegram, saya menyisir anak-anak, kira-kira masih adakah anak yang belum masuk di dalam kelas-kelas yang nama-nama anak yang ikuti psikotes atau tidak. Nah ternyata anak sekalian, ketika itu sudah saya berikan batasan sampai kemarin jam 3 sore, itu masih ada 11 anak yang namanya tidak tercantum di dalam daftar nama anak yang saya upload di grup Telegram bersama. Ya, jadi apa? Anda sudah bisa membayangkan bagaimana sulitnya menata ini. Kalau saya dengan tim, saya perintahkan, saya minta, wes dari dasar hasil atau rekom psikotes saja. Itu nanti tidak valid, karena belum tentu. Bahkan ada lagi anak sekalian, karena ada anak yang rumahnya jauh, masih di luar pulau, itu ada di Singkawang. Nah ini bingung, bagaimana bisa ikut psikotes apa enggak. Kemudian saya minta orang tuanya mengirim hasil psikotes pada waktu di SMP atau di Sanawiyah. Kemudian dikirimlah itu ke saya, kemudian saya konsultasikan dengan pihak biro. Nah dari hasil psikotes di SMP atau Sanawiyah 3 tahun yang lalu, ini terrekomendasi lebih ke jurusan MIPA. Kemudian saya konsultasikan, bahasanya biro begini, kalaupun toh itu 3 tahun yang lalu itu masih relevan. Tapi kalau psikotesnya dilaksanakan sekarang belum tentu anak ini ada di MIPA. Maka sekali lagi anak sekalian,
tidak serta-merta rekomendasi dari Biro Psikotes itu menentukan segalanya, tidak. Itu masih akan dibandingkan dengan data minat sampean ketika PBDB, nilai sampean SMP, Sanawiyah, kemudian dibandingkan lagi dengan minat sampean pada waktu menulis peminatan di pelaksanaan psikotes tanggal 25 atau 21 dan 22, ya, 21 dan 22 Juni kemarin. Nah, sekali lagi anak saya berharap sekali mudah-mudahan tahun ini tidak seperti tahun-tahun kemarin, tidak banyak riak, tidak banyak gejolak, tidak banyak dinamika. Mohon sekali lagi kami dari tim berenam berharap kepada sampean semuanya untuk menerima apa adanya dari penjurusan itu. Kalaupun toh nanti manakala ada yang kurang pas bisa dikonsultasikan, ya. Tapi sekali lagi kami berharap itu diterima dulu. Yang IPS, yang agama, yang bahasa. Yang jelas anak sekalian sesuai dengan kebijakan kepala madrasah tahun ini rombel paralelnya kelas 10 berjumlah 12 kelas. Dengan komposisi adalah 5 kelas MIPA, 5 kelas IPS, 1 kelas bahasa dan 1 kelas di agama. Dan anak-anak sekalian kita maksimalkan mudah-mudahan tidak bisa lebih dari 36 anak. Di bawahnya enggak apa-apa, misalkan ada jumlah 32, 34 enggak apa-apa, yang penting tidak 37, 38 ke atas. Nanti akan bermasalah di belakang hari, ya. Kalau itu nanti kok terus gue terus dinamikanya macam-macam, itu enggak akan selesai dan sampai tidak akan bisa melaksanakan KBM. Karena data penjurusan ini itu sudah ditunggu oleh semua pihak di madrasah kita. Mulai dari wakak kurikulum, mulai dari wakak kesiswaan sendiri, mulai dari wali kelas, dan semuanya utamanya Bapak Ibu guru yang mampu matpel di kelas 10. Ya. Itu semua ditunggu. Kalau nanti sampai terus protes dan sebagainya, Pak enggak sesuai Pak, saya tidak ada di IPS, saya maunya di bahasa. Enggak bisa begitu. Tolong sekali lagi ini diterima dulu apa adanya sehingga biar clear dan biar segera proses KBM berjalan. Karena dasar ini nanti ketika sudah clear datanya akan diinput di e-learning dan nanti Bapak Ibu guru pengampu matpel juga akan menggolongkan kelas-kelas yang diajar. Ya. Jadi sekali lagi anak sekalian itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Najar karena yang operasional perlu terkait dengan ini yang tahu memang Pak Najar dengan Pak Andi. Kami yang lainnya hanya sekedar menyupport, mendukung, dan bisa berkonsultasi. Ya, anak sekalian, sekali lagi saya ulangi, biar semuanya paham, tidak ada ilmu dan jurusan yang salah. Ilmu dan jurusan itu semuanya esensinya sama, benar adanya. Karena sumbernya jelas Al-Quran dan hadis. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau sampai tidak sesuai dengan jurusan yang sampai kehendaki, dunia runtuh, masa depan suram. Jangan, jauhkan itu semuanya. Pasti sampai ketika meneliti karir, meneliti ilmu, pasti itu akan ada hikmahnya di belakang hari. Ya. Kemudian nanti sekali lagi apapun hasil yang nanti akan kita upload di grup Telegram sama, tolong diterima dulu apa adanya. Karena pertimbangan tadi kita ada 4. Kalau sampai 1 anak protes, enggak karu-karuan, kita nanti akan melihat dulu minatnya kayak apa, minatnya di PBDB kayak apa, minatnya di psikotes kayak apa, rekomnya kayak apa, nilainya kayak apa, itu nanti akan terus-terusan nggak selesai-selesai. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman Bapak Ibu guru BK, mohon kiranya nanti kalau ini sudah diupload tidak banyak yang protes, diterima dulu apa adanya. Kanti rasa syukur, alhamdulillah ternyata saya pun masih bisa bersekolah, masih bisa ditempatkan oleh madrasah di satu jurusan. Walaupun toh mungkin ada yang menggerutu, waduh gak podo karo angan-anganku. Biarkanlah itu, biarkan, jauhkan semuanya. Yang penting ayo niat li thalabul ilmi. Ya. Saya kira itu anak sekalian, manakala nanti pada waktu ada pengumuman terkait dengan penjurusan ini, ada yang pihak-pihak yang kurang puas, sekali lagi saya mewakili Bapak Ibu guru BK mohon maaf. Yang penting itu diterima dulu, prinsipnya diterima dulu. Jangan protes dulu. Mau sampai ujung-ujung diunggah kemudian diprotes, nggak akan selesai. Yang jelas mohon maaf anak sekalian, saya dengan tim BK berupaya meminimalisir tidak menerima komplain setelah ini diunggah nantinya. Ini dilajari sih tak kuwabe malah ganti malah wes nggak karu-karuan. Ya, tolong ini diterima dulu. Kalaupun tak ada yang mungkin kurang pas, tidak sependapat dengan anak-anak sekalian, kami dari Bapak Ibu guru BK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pertimbangannya begitu banyak dan begitu sulitnya menyusun
kelas. Karena satu anak, coba sampean bayangkan, 430 anak, satu anak dilihat faktornya ada 4 tadi. Jadi misalkan si A, si Fulan, piye peminatannya pada waktu PPDB, piye peminatannya pada waktu psikotes, rekomnya psikotes bagaimana? Bagaimana juga nilainya di rapot pada waktu SMP dan sanawiyah. Ya, itu satu-satu anak sekalian, tidak serta-merta karena IPA, karena IPS, karena bahasa, karena agama, tidak bisa begitu. Jadi satu anak dipertimbangkan melalui 4 standar tadi, 4 aspek tadi. Ya, sampai bisa bayangkan kalau satu anak berapa hari itu, berapa jam melihat itu semuanya. Kan tidak selesai. Coba sampai bayangkan tanggal berapa itu, hari Senin yang lalu, bukan hari Senin ini, Senin yang lalu, minggu kemarin, itu sudah kita mulai menata. Sampai hari sampai kemarin masih belum final. Mudah-mudahan yang semalam sudah dikirim ke saya itu mudah-mudahan sudah final dan anak-anak tidak banyak yang protes, diterima saja apa adanya. Sekali lagi, ilmu dan jurusan tidak ada yang salah, semuanya benar. Al-haq itu minallah, jadi benar-benar itu miliknya Allah. Ya, saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran dan kemanfaatan bagi kalian semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari yang disampaikan Pak Dian, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini juga dari guru BK bersama Pak Dian, bersama teman-teman yang lain, ada 6 orang di jajaran BK yang sudah disampaikan Pak Dian. Jadi menggarisbawahi yang sudah disampaikan Pak Dian tadi, termasuk tentang penjurusan atau pembagian kelas untuk kalian yang pada tahun ini masuk di Man 1 Kota Kediri. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menuntut ilmu di Man 1 Kota Kediri. Semoga dalam proses nanti selama 3 tahun, apalagi di masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar kalian terus berjalan dengan baik, terus dapat dilaksanakan tanpa ada aral rintangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja karena waktu mungkin sudah mepet sekali. Seperti disampaikan Pak Dian tadi, ada 4 dasar ketika kami memberikan atau membagi jurusan untuk anak-anak baru yang masuk di Man 1 Kota Kediri. Berdasarkan yang pertama peminatan kalian, yang kedua berdasarkan rekomendasi tes IQ yang sudah dilaksanakan, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan adalah nilai dari rapot SMP atau MTS. Di Man 1 disediakan ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan IPA, IPS, Bahasa dan Agama. Jurusan IPA ada 5 kelas, IPS ada 5 kelas, Bahasa 1 kelas, Agama 1 kelas. Dari penyisiran pertama, kenapa tadi disampaikan Pak Dian kok mungkin ada nanti yang tidak sama dan lain sebagainya. Dari penyisiran yang pertama, dari minat anak, sejumlah 420 siswa yang masuk, ternyata yang memilih jurusan IPA itu lebih dari 200 anak. Yang memilih IPS ada sekitar 170, yang memilih agama ada sekitar 60 siswa. Sisanya bahasa. Sedangkan di sekolah kita disampaikan Pak Dian tadi, untuk per kelasnya hanya bisa ditempati maksimal 36 siswa. Sehingga untuk IPA kira-kira berapa? 36 kali 5 hanya 180. Untuk IPS 36 kali 5 180. Bahasa maksimal 36, IPS agamanya dan juga 36.
Karena peminatan yang begitu membludak di beberapa jurusan, akhirnya kami harus meratakan agar semuanya dapat kelas, agar semuanya tidak melebihi dari pagu atau kuota yang sudah disediakan. Sehingga dari situ data yang sudah kita terima dari tim PPDB termasuk peminatan kalian di awal waktu pendaftaran, kemudian peminatan kalian pada waktu tes IQ dan juga hasil tes IQ, akhirnya kita ratakan sampai hasil final tadi malam jam 1 baru kita sampaikan ke teman-teman BK. Alhamdulillah data awal kami sudah dapat diratakan. Jadi itu dasarnya. Bukan berarti kok aku wis milih IPA berarti sesuk ning IPA, belum tentu. Saya sudah milih di agama, besok di agama belum tentu. Nah, dari semua itu adalah pertimbangan kami. Sedangkan untuk kalian, pertimbangan memilih jurusan, saya tekankan, yang sekolah, seperti disampaikan Pak Dian tadi, yang sekolah itu kalian. Sehingga kalian harus benar-benar tahu. Karena sekarang kalian sudah ada di aliyah. Sedangkan pilihan jurusan itu nanti akan sangat menentukan keberadaan kalian di sini sampai dengan nanti lulus dari sini. Kalian ada di jurusan bahasa, IPA, IPS, agama, itu nanti menentukan masa depan kalian ketika lulus dari sini. Salah satunya yang paling penting adalah ketika nanti kalian menentukan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kalian mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, itu sangat ditentukan keberadaan kalian ketika kalian sekolah di sini. Sehingga jangan main-main. Wis jarine tonggoku, wis jarine bapakku, wis jarine koncoku, jarine masku, sing ngetreni jurusan IPS misalkan. Saya harus di IPS. Ternyata keinginan kalian nanti setelah lulus dari sini, wah, cita-cita saya ingin menjadi jurnalis misalkan. Nggak nyambung, nggak nyambung. Jadi itu yang harus dipahami dahulu. Bagaimana cara memahami? Bertanya dengan orang yang lebih ngerti. Yang kedua, browsing di internet. Cita-cita saya ingin menjadi seorang misalkan public figure, ingin jadi jurnalis, misalkan ingin menjadi seorang entertainment atau seperti menjadi ahli bahasa, menjadi yang seperti itu. Nanti akan menentukan atau ditentukan keberadaan kalian ketika sekolah di sini. Dan ketika nanti kalian masuk di perguruan tinggi, jurusan kalian yang ada di sekolah, di madrasah ini, jurusan yang kalian ambil di madrasah ini nanti harus 90% sinkron. Itu. Ya. Jadi ini yang sangat menjadi pertimbangan buat kalian. Jangan ikut-ikutan wis jurine sing apik IPA, jurine sing apik agama. Ya. Belum tentu yang bagus itu adalah terbaik buat kalian. Ngoyo juga jurusan IPA. Ternyata di IPA itu berat sekali sekolahnya. Akhirnya males, lulus dari ngambil perguruan tingginya justru malah di jurusan yang lain, ngambilnya di ekonomi, ngambilnya di sastra Arab, sastra Indonesia, ngambilnya di PAI, itu akan menjatuhkan kalian sendiri. Kenapa kok jatuh, Pak? Ketika kalian ada di jurusan misalkan IPA, kalian kuliah ngambil di jurusan agama, misalkan PAI, misalkan jurusan hukum keluarga,
maka keberadaan kalian ini akan ada jauh di bawah anak-anak jurusan agama. Maka dari itu, apapun yang sudah kalian dapatkan nanti setelah di-share, diterima dengan baik, dipertimbangkan dengan baik, cukup bertanya saja. Pak, saya kok masuk di IPS, kira-kira nanti bidang pekerjaan yang saya dapatkan apa? Jurusan perguruan tinggi yang bisa saya ambil apa? Jadi seperti itu. Semua jurusan bagus. Apalagi kalau sudah kecenderungan terhadap hasil tes. Berarti hasil tes itu adalah kemampuan kalian yang tidak kalian atau belum kalian sadari. Tes IQ itu menentukan bakat. Minatnya adalah peminatan yang sudah kalian pilih. Bakat itu berbeda dengan wawasan pengetahuan. Kalau sudah direkomkan tes IQ, biasanya anak ini direkomkan ke IPA, berarti anak ini memiliki bakat di bidang IPA. Dan ketika mengikuti pelajaran IPA, maka dia bisa mengikuti dengan baik. Ya, jadi tidak perlu engkel-engkelan, Pak aku pengen kuning gini, pengen kuning gini, pengen kuning gini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian masuk di MAN 1 Kota Kediri, kalian ini sudah menjadi orang lain. Maksudnya maksudnya bagaimana? Orang lain itu adalah bukan lagi kalian yang kemarin SMP atau MTS. Ngewengkel njaluk pindah kelas, mek goro-goro pengen sak kelas karo koncone SMP, karo koncone MTS. Ini yang tidak masuk akal. Masuk di sini bertemu dengan orang baru, teman baru, menjalin hubungan sosial yang baru, tambah okeh kancamu. Masalah teman di MTS iso dolan sesok atau bermain setelah selesai sekolah bisa. Apalagi sekarang masih daring. Saya harapkan tidak ada nanti. Kok protes pengen pindah kelas maknya apa? Koncoku neng kelas kae. Saya harapkan tidak ada. Semua sudah mulai dilaksanakan dengan prosedur yang memang sangat ribet. Harapan saya nanti setelah ini di-share bisa diterima dengan baik. Cukup saja bertanya. Kalau jurusan IPA nanti arahnya kemana? IPS arahnya kemana? Agama arahnya kemana? Bahasa arahnya kemana? Ya, proses kalian belajar 3 tahun itu tidak bisa dikatakan cepat, juga tidak bisa dikatakan lama. Kalau sampai menjalani dengan enjoy, maka 3 tahun itu sangat cepat. Tapi kalau kalian menjalani dengan berat hati, 3 tahun itu sangat lama. Dan prestasi itu jadi jelek. Tuh yang dapat saya sampaikan menggarisbawahi Pak Dian. Tadi yang sudah disampaikan. Yang selanjutnya dari BK, ini saya pesan di awal. Karena pembelajaran selama masa pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya, ini bersifat daring. Tolong kalian yang sekarang masih kelas 10, laksanakan, lakukan, kerjakan, ikuti daring itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Proses kalian belajar itu sangat ditentukan oleh daring ini. Masuk di e-learning, ngikuti KBM, ada di grup kelas dengan guru-guru mata pelajaran. Jangan sampai daring sekolah di nomor sekian kan. Maksudnya bagaimana? Tugas-tugas tidak dikerjakan, ngikuti kegiatan pembelajaran aras-arasan, itu nanti akan sangat mempengaruhi pada proses kelanjutan belajar kalian di sini. Apalagi kehadiran absensi. Salah satunya yang menentukan kenaikan kelas ditentukan oleh absensi juga. Kalau sering tidak ikut, apalagi kok males-malesan ikut daring,
masuk di e-learning, tidak ikut pada absensi, tidak ikut pada kegiatan belajar mengajar, apalagi tidak mengerjakan tugas, maka kalian akan nanti sangat bermasalah. Ini yang saya sampaikan, yang perlu sekali saya sampaikan. Saya tegaskan di awal. Sudah masuk di MAN 1, siap ada di MAN 1 dengan persaingan berapa ratus sampai ribuan anak kemarin, dan 320 orang dari kalian ini adalah anak-anak pilihan dari sekian ratus sampai hampir 1000 kemarin yang daftar ke sini. Saya harapkan benar-benar bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyepelekan e-learning dan lain sebagainya. Itu nanti podoai sampean arep sekolah ngerepotne gurune. Apa meneh ngerepotne BP-ne. Wes petuk gak tahu, petuk-petuk dalam keadaan bermasalah. Ini yang saya tidak mau. Karena BK itu bukan tempatnya masalah. Kalian ada kendala, ada masalah, ada kesulitan, atau ada kebingungan macam apapun, boleh nanti chat bersama, boleh nanti sharing bersama guru BK. Pak, saya ada di IPS, Pak. Kira-kira nanti saya mau kuliah pengen di jurusan ini, bisa enggak? Terus nanti kuliah yang bisa saya masuki di perguruan tinggi mana, Pak? Itu lebih baik. Karena apa? Nanti ketika kalian masuk di dunia perguruan tinggi, di akhir-akhir kalian belajar di sini, nanti akan sangat terus bersentuhan dengan kami, dengan BK. Kaitannya beasiswa perguruan tinggi, daftar perguruan tinggi yang tanpa tes, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kalian bermasalah pada proses KBM. Kalau kalian bermasalah di proses KBM, maka nanti sampai dengan 3 tahun yang akan datang, bahkan ketika nanti kalian menentukan perguruan tinggi, kalian akan sangat kesulitan. Pasti. Enek sing nilai ini jelek, nilainya kurang, itu akan sangat mempengaruhi keberadaan kalian, khususnya ketika kalian mau daftar perguruan tinggi. Paham ya? Ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, di dalam mengikuti proses, nanti di setiap kelas kalian akan dihadapkan dengan BK masing-masing. Interaksi karena di masa pandemi bisa melalui nanti media sosial yang ada, mungkin dengan chat WA, mungkin dengan telepon atau lain sebagainya. Jangan sungkan-sungkan, selalu bertanya, bisa. Kalau kesulitan, Pak, saya itu kesulitan, Pak, rumah saya itu sinyalnya susah. Pak, saya itu kesulitan belajar karena mungkin perangkatnya kurang memadai. Sehingga apa? Ketika nanti kalian mengalami hambatan, kita juga tahu hambatan siswa-siswi itu apa. Hambatan anak-anak itu apa. Jangan sampai diam saja. Tiba di akhir-akhir semester, tiba di tengah-tengah semester, anak ini tidak pernah mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu nanti sangat merepotkan. Ya, jadi seperti itu. Karena nanti proses kelanjutan kalian kenaikan kelas ditentukan yang pertama adalah nilai ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar itu dari kurikulum, kalian harus mengikuti seluruh kegiatan belajar dan mendapatkan nilai minimal KKM. Sudah tahu tuh KKM? Kriteria ketuntasan? Ya, jadi itu harus dicapai. Yang kedua, kehadiran keaktifan, sehingga walaupun daring, absensi tetap berjalan, KBM tetap berjalan, dan kalian wajib mengikuti dengan baik. Saya rasa sahabat-sahabatnya daring itu lebih berat ketika kalian offline di sini. Offline di sini. Daring itu turun omah megah sekolah ya kah? Ngono aja enek sing banyak bermasalah ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Setelah tadi disampaikan tentang pembagian kelas, salah satunya adalah berdasarkan minat kalian. Kemudian yang kedua didasarkan pada hasil tes IQ. Sebagai pertimbangan adalah nilai SMP ketika kalian input di PBDB di awal, sehingga dari itu semuanya tidak ada yang jelek,
semuanya bagus.